Bab 591, lain kali aku akan menjadi raja spiritual. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Itu bagus. Minos berkata dengan puas setelah mendengar seluruh laporan prajurit itu. Baiklah teman-teman, mari kita mulai merawat benteng ini. Bagilah tentara yang sudah ada di sini menjadi beberapa kelompok dan kelilingi benteng ini. Cobalah untuk menemukan kemungkinan terowongan, orang-orang yang tidak seharusnya berada di sini, Del. Dan bagi mereka yang belum mengenakan seragam pengawal kerajaan, jangan buang waktu terlalu banyak dan temukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Sampai tentara yang akan tinggal di sini tiba, kamu harus menjalankan fungsi mengelola tempat ini. Ya, Tuan Muda, orang-orang itu merespons secara bersamaan karena beberapa sudah mulai mengikuti perintah Minos. Di sisi lain, tidak lama kemudian orang-orang kuat dari pengawal kerajaan di tempat ini disembuhkan oleh dokter tentara yang datang untuk misi ini. Namun, para sandera ini sudah dilengkapi dengan susunan spiritual di leher mereka, sesuatu yang akan menghalangi mereka untuk bertindak meskipun sebagian besar dari mereka telah pulih setelah bantuan dokter. Dengan itu, Abi segera mulai menggunakan kemampuannya pada pemimpin tempat itu, Jenderal Doran. "Siapa namamu?" Minos bertanya. "Namaku." Doran mencoba berkata sambil menggeliat dalam upaya melawan kemampuan bawaan Abi. Pembuluh darah di leher pria ini kemudian melebar dan matanya menjadi merah, dan dia seperti hampir tercekik. "Namaku." Namun, karena susunan di lehernya, pria ini tidak dapat menahan diri lama-lama hingga dia menjawab pertanyaan Stuart muda, "Namaku Doran." "Jadi, Doran, mari kita bicara sedikit tentang tempat ini." Minos kemudian mulai menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengoperasian benteng ini, hal-hal yang hanya diketahui oleh pemimpin tempat ini. Stuart muda ingin tahu apa yang biasanya dilakukan raja spiritual di tempat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga kerajaan untuk menggantikan Doran, dengan siapa raja spiritual berinteraksi, Del. Hal-hal yang mungkin memudahkan untuk mengganti pria ini dengan salah satu prajurit dari tentara Dataran Hitam. Namun tentu saja, Minos sadar bahwa tidak mungkin bisa menggantikan seseorang sepenuhnya, setidaknya pada level mereka, dan di wilayah yang miskin seperti tempat mereka berada. Jadi, tidak seperti kebanyakan penjaga biasa di tempat ini, Minos harus menahan orang ini di kota maritim jika terjadi masalah dan mereka membutuhkan orang seperti itu. Di sisi lain, Stuart muda ingin mengetahui sesuatu yang bermanfaat bagi pria ini tentang keluarga Brown. Meskipun Stuart muda pernah menjadi putra seorang bawahan, penguasa ini hanya tahu sedikit tentang kekuatan semacam itu. Tapi ini untuk alasan yang bagus. Artinya, ketika Albert masih hidup, Minos ini hanyalah seorang anak kecil yang tidak perlu mengetahui hal-hal penting. Di sisi lain, Minos, paling-paling, hanyalah anak seorang bawahan. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengetahui hal-hal tentang keluarga Brown yang tidak diketahui oleh keluarga besar atau orang biasa lainnya. Akibatnya, pemuda ini hanya tahu sedikit tentang pengorganisasian keluarga seperti itu, tentang jumlah spesialis yang tepat, dan sebagainya. Bagaimanapun, tak lama kemudian beberapa pertanyaannya terjawab, sementara pertanyaan lainnya tidak terjawab. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, Doran hanyalah seorang bawahan dan tentunya harus menandatangani kontrak jiwa untuk mengakses beberapa sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, rahasia utama keluarga seperti itu masih belum terjawab. Minos tidak ingin memaksakan situasi dan akhirnya membunuh orang ini, orang yang pasti dia perlukan untuk tetap hidup. Namun kontrak jiwa tidak mencakup semua poin yang relevan, dan dengan demikian, Stuart muda telah belajar lebih banyak tentang keluarga kerajaan Brown. Misalnya, dia mengetahui bahwa organisasi semacam itu memiliki lebih dari 200.000 anggota, termasuk keluarga kerajaan, bangsawan, dan bawahan. Dari orang-orang itu, sekitar 70.000 adalah jenderal spiritual, dan ada 61 raja spiritual. Adapun para penggarap teratas, mereka yang berada di atas level 57, organisasi semacam itu memiliki 5 orang, dengan 3 di level 57, 1 di level 58, dan 1 di level 59. Bagaimanapun, interogasi terus berlanjut hingga kelompok tersebut akhirnya mulai berbicara satu sama lain. Individu yang masih di sana, penjaga kerajaan level 49. Pada saat yang sama ketika Minos dan orang-orangnya menanyakan pertanyaan mereka dan orang-orang itu menjawab, salah satu tentara menuliskan semuanya sehingga benda seperti itu dapat disimpan di markas untuk tindakan di masa depan.
Mengumpulkan informasi tentang kekuatan regional penting bagi generasi mendatang, yang akan memahami keadaan di mana peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dan dengan ini, pelatihan bagi orang-orang yang lebih mampu dapat difasilitasi, dan juga manfaat lainnya. Setelah ini, beberapa jam telah berlalu, dan hari telah tiba di kota maritim. Namun meski malam berlalu dengan cepat, banyak hal telah terjadi pada saat itu. Para prajurit yang berpartisipasi dalam misi serupa dengan yang sebelumnya, di lokasi lain di kota ini, telah kembali dengan membawa informasi dan memberikan laporan mereka kepada tim Minos. Dengan ini, Stuart Muda telah secara resmi mengalahkan pasukan kerajaan di kota ini dan karenanya, berhasil menduduki tempat ini dan menyatukan dataran hitam. Tentu saja, semua ini tidak resmi, dan di permukaan, tempat ini masih menjadi milik keluarga kerajaan selama beberapa tahun lagi. Tapi untuk rencana Minos, itu sudah cukup. Dan dengan hasil seperti itu, pengawal kerajaan lain yang tersisa di kota ini telah dikirim ke kota kering, di mana mereka bisa bergabung dengan rekan-rekan mereka yang lain di penjara setempat dan di ladang pertanian di tempat seperti itu. Jadi, tidak lama kemudian Minos dan Abi menyelesaikan urusan mereka mengenai penyerbuan benteng. Namun mereka belum segera kembali ke kota kering. Itu karena mereka menghabiskan sepanjang malam menyelesaikan masalah dan memerlukan beberapa jam untuk pulih dan kemudian kembali ke tempat itu. Keduanya mungkin adalah kultivator dan cukup kuat menurut standar regional. Namun, ada risiko bahwa mereka kurang beruntung karena bertemu dengan makhluk kuat, tidak hanya manusia tetapi juga binatang. Di antaranya adalah burung yang mirip dengan burung putih, yang dapat membuat hidup menjadi sangat sulit bagi para pelancong dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, keduanya memutuskan untuk menghabiskan sisa pagi hari di kota ini, bercocok tanam dan kemudian beristirahat selama beberapa jam. Edward, kamu telah mencapai level 52, dan dengan itu, seharusnya tidak ada banyak bawahan kekuatan regional yang mampu mengalahkanmu lagi. Namun, jika ada bangsawan di atas level 54 muncul di tempat ini, berhati-hatilah. Minos berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya sambil menatap pria yang berada beberapa meter darinya. Lawan seperti itu berada di atas batas kemampuanmu. Begitu, jangan khawatir, Tuan Minos. Saya tahu batas kemampuan saya dan tidak akan melakukan apapun yang berisiko. Saya hanya akan mempertahankan posisi kita di kota ini sementara saya menghabiskan waktu saya untuk berlatih. Ucap Edward ketika angin sepoi-sepoi membuat sebagian seragam keluarga kerajaan bergetar di tubuh pria ini. Minos telah membawa raja spiritual ini keluar dari kerajaan tata ruang, sesuatu yang terjadi tepat setelah Stuart Muda dan pacarnya menyelesaikan istirahat mereka. Setelah itu, keduanya dan beberapa tentara dari tentara dataran hitam mengucapkan selamat tinggal di luar kota maritim. Baiklah, begitu kami punya kesempatan untuk membawakan penggantimu, aku akan mengirimmu kembali ke kota kering. Jadi, bertahanlah di sana untuk sementara waktu, hehe. Sedangkan kalian semua, cobalah untuk tidak melakukan apapun di luar benteng sampai interogasi para penjaga selesai. Baik, Tuan Muda, itu saja, tapi bersiaplah. Segalanya akan menjadi lebih rumit, kata Minos, sebelum mengangguk ke arah orang-orang itu dan kemudian memberi perintah kepada White untuk lepas landas. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan menjadi raja spiritual, hehehe. Setelah itu, Minos dan Abi menghilang ke tengah-tengah awan di wilayah itu, mengikuti punggung White menuju kota kering. Saat Minos dan Abi melakukan perjalanan kembali ke kota kering, terjadi keributan saat itu juga beberapa ratus kilometer selatan kota maritim. Faktanya, jika seseorang melihat wilayah dataran hitam ini dari langit, apa yang orang tersebut akan lihat saat ini adalah serangkaian titik di tanah mati di mana sisa-sisa pertempuran dapat terlihat. Pada awalnya, seseorang akan melihat tirai asap dan debu di udara, menyebar hingga puluhan kilometer, lebih terkonsentrasi di beberapa tempat dan lebih tebal di tempat lain. Tapi jika dilihat lebih dekat, seseorang dengan penglihatan yang baik akan melihat sejumlah besar mayat berserakan di sekitar area itu, pada saat yang sama sedang terjadi pengejaran. Akhirnya terjadilah sebuah konstruksi besar di kawasan itu, yang di dalamnya terdapat sebuah pelabuhan tersembunyi di antara relief alam, hingga orang yang ceroboh bisa lewat dan bahkan tidak melihatnya. Namun, dalam situasi seperti ini, di mana ada begitu banyak hal yang menarik perhatian ke tempat seperti itu, tidak akan terlalu sulit untuk memperhatikan konstruksi tersebut. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, semakin banyak Anda melihat,
semakin banyak detail yang Anda lihat. Lagi pula, di tengah-tengah tempat ini, seorang pria berbaju zirah dengan lambang pohon emas sedang duduk di atas batu sambil membersihkan darah dari salah satu senjatanya. Dia mendapat beberapa luka di sekujur tubuhnya, sementara baju besi dan seragamnya yang elegan rusak di sana-sini, hingga dia hampir tidak bisa dikenali. Di saat yang sama, wajahnya sepucat selembar kertas putih, membuat darah di sekitar 7 lubang di bagian tubuhnya ini terlihat semakin mencolok. Namun, meskipun penampilan pria ini tidak bagus, ini bukanlah akhir dari dunia baginya. Itu karena, meski menderita kerusakan fisik parah yang membutuhkan waktu beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya, dia setidaknya telah mengalahkan lawannya. Dan dengan demikian, Ernest, level 50, telah membunuh Raja Spiritual keluarga Silva level 53. Benar sekali, ini adalah pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam, dan sama seperti Kota Kering, anggota keluarga Silva telah tiba di lokasi ini dan menemukan tempat seperti itu. Setelah itu, Tentara Minos segera menyadari bahwa ada tamu yang tidak diinginkan di sekitar. Dan tidak lama kemudian mereka menyadari dari organisasi mana orang-orang ini berasal. Oleh karena itu, pengejaran segera dimulai, dan pertempuran besar lainnya telah terjadi di wilayah Stuart Muda. Letnan Ernest, bisakah kamu berjalan sendiri? Jika kamu, seorang kopral muda mengatakan ini dengan nada khawatir sambil melihat ke arah orang terkuat di pangkalan Angkatan Laut itu. Namun, mantan pengawal Elena menggelengkan kepalanya menyangkal kopral muda itu dan perlahan berkata sambil terengah-engah. Kopral Milton, jangan khawatir, saya baik-baik saja, beri saya waktu, dan saya akan berjalan kembali ke markas. Tetapi saya ingin tahu hasil dari pertempuran besar. Ini, dia berkata sambil melihat ke sisi medan perang itu dan melihat lusinan mayat. Beberapa di antaranya sangat brutal sehingga tidak mudah bagi penonton biasa untuk membedakan jenis kelamin dari potongan daging tersebut. Ernest tidak tahu arah pertempuran ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya melawan Raja Spiritual yang datang bersama kelompok ini. Dan karena dia dan lawannya memiliki kemampuan bertarung yang sangat dekat, Letnan level 50 ini sepenuhnya fokus pada pertempuran ini, tidak memperhatikan sekelilingnya. Setelah itu, secara fisik dia tidak lagi mampu melanjutkan pertempuran dan tidak dapat terlibat dalam sisa konflik. Untuk itu, ia penasaran ingin mengetahui perkembangan masalah yang muncul beberapa jam lalu ini. Kopral muda itu lalu berkata, mengenai hal ini, kami masih belum mempunyai angka akurat karena banyak tentara yang belum kembali. Tapi sebagian besar musuh tewas di sekitar pangkalan Angkatan Laut. Namun, beberapa dari mereka telah melarikan diri dari daerah yang dikuasai tentara, kendali dan sedang dikejar oleh beberapa sersan. Meneguk, benarkah itu? Ernest bertanya dengan nada kaget sambil merasa ini tidak akan berakhir dengan baik. Hanya ada 400 jenderal spiritual di pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army ini, karena tempat ini belum menerima bala bantuan lebih banyak. Oleh karena itu, Ernest khawatir dengan jumlah prajurit yang begitu sedikit yang mampu melawan lawan kelompok keluarga Silva, mereka mungkin tidak cukup untuk mengejar musuh. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak dari 400 sersan yang selamat dari tantangan ini, atau berapa banyak musuh yang melarikan diri. Di sisi lain, tidak peduli berapa banyak kopral yang ada di tempat ini, orang-orang di tahap keempat ini tidak akan pernah bisa mengejar musuh yang telah tiba di sini pada hari ini. Akibatnya, peluang untuk berhasil melarikan diri tidaklah kecil. Kotoran, itu buruk sekali. Ernest dengan cemas berpikir ketika dia mulai berlari menuju bagian dalam markas itu tanpa mengkhawatirkan luka-lukanya. Saya harus memberitahu markas besar tentang ini. Dalam sekejap, seminggu penuh telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya selesai menaklukkan Dataran Hitam. Seiring berjalannya waktu, markas besar telah mengetahui apa yang terjadi di sekitar pangkalan Angkatan Laut. Sayangnya, pada hari yang sama ketika informasi ini tiba, dua kelompok keluarga Silva lainnya telah tiba di kota ini. Satu datang dari bagian barat Laut Dataran Hitam, sedangkan yang lainnya datang dari wilayah Tenggara. Dan dengan kekuatan kolektif dari kelompok seperti itu, kali ini, pasukan Minos mengalami kesulitan besar dalam menghabisi lawan seperti itu sebelum beberapa dari mereka melarikan diri. Artinya, jenderal spiritual dalam pasukan Minos tidak cukup untuk menghadapi 2000 atau lebih lawan secara bersamaan. Sementara itu, penguasa muda ini telah berhati-hati untuk menghilangkan ancaman pesan yang dikirim melalui burung gagak musuh, yang berasal dari dua raja spiritual yang berlawanan.
Oleh karena itu, dia menyibukkan diri dengan lawan-lawan seperti itu selama pertempuran besar, tidak punya waktu untuk menghadapi musuh lainnya. Tapi tidak peduli seberapa banyak raja spiritual yang berspesialisasi dalam pertempuran di kota kering telah membantu dalam pertarungan, orang-orang ini tidak seperti Minos. Akibatnya, meskipun mereka telah banyak membantu dalam pertempuran melawan jenderal spiritual musuh, mereka tidak melakukannya, mencegah beberapa lawannya melarikan diri. Dan untuk pertama kalinya sejak Minos tiba di kota ini, kelompok musuh belum sepenuhnya dikalahkan dengan datang ke sini. Namun tidak hanya itu, yang lebih parah lagi, banyak tentara yang terluka dalam operasi baru-baru ini, dan karena jumlah korbannya tidak banyak, tentara tersebut tidak dapat ikut serta dalam penyelidikan. Dengan kata lain, beberapa musuh pasti memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup selama mereka melarikan diri. Oleh karena itu, kota kering sekarang tidak dapat lagi mengandalkan harapan bahwa keluarga Silva akan terus bertindak lunak. Dalam waktu singkat, organisasi semacam itu dapat mengetahui tentang kubah pertahanan kota kering jika mereka belum melakukannya. Dan dengan informasi tersebut, hanya masalah waktu sebelum keluarga kerajaan terlibat. Namun, ketika perkembangan yang merugikan bagi kota kering ini berkembang, sesuatu yang positif terjadi dalam seminggu terakhir. Begitulah kedatangan rombongan Beatrice Hill di kota Minos. Kelompok musuh ini telah jatuh ke dalam perangkap Minos ketika mereka tiba dalam keadaan kelelahan di kota ini, dengan banyak orang yang terluka dan tidak mampu melawan. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Jadi, Minos senang dengan apa yang dia temukan melalui interogasi Beatrice. Lagi pula, sangat menyenangkan mengetahui bahwa dua musuhnya telah bertempur dalam pertempuran yang menentukan karena dia. Tapi dia juga merasa bahwa dia dapat menggunakan lebih banyak informasi ini untuk keuntungannya dalam waktu dekat. Akhirnya, selain situasi yang melibatkan musuh-musuh dataran hitam, hal positif lainnya bagi Stuart muda telah dimulai. Itulah awal mula diiklankannya kota kering kepada warga kota maritim yang menganggur. Dengan dominasi tentara dataran hitam atas kota maritim, tidak lama kemudian beberapa prajurit yang lebih lemah di ketentaraan mulai menyebarkan iklan kota kering di lokasi tersebut. Namun, mereka tidak melakukan hal ini dengan sembarangan. Tidak, rencana tentara untuk memikat penduduk kota itu ke kota kering serupa dengan apa yang terjadi pada saat perjanjian Minos dengan Miria. Jadi, para prajurit yang harus melakukan pekerjaan periklanan ini hanya akan menarik orang-orang yang kurang berbakat dan menganggur sehingga mereka akan datang ke kota kering untuk mencari tahu peluang apa yang akan mereka dapatkan di tempat seperti itu. Dan karena tentara telah menguasai kota itu, mereka sekarang memiliki semua data yang diperlukan agar operasi semacam ini dapat terjadi dengan sedikit risiko kesulitan menjangkau mereka. Namun selain kemungkinan keberhasilan operasi ini, ada sejumlah risiko yang terlibat. Namun, ini adalah sesuatu yang diharapkan dan diterima oleh Stuart muda. Bagaimanapun, kotanya membutuhkan lebih banyak penduduk agar peluang keberhasilan organisasinya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk meninggalkan tindakan semacam ini untuk kedua kalinya. Hal ini harus terjadi sekarang, atau beberapa tahun ke depan akan menjadi tantangan bagi kota kering. Saat operasi propagasi dimulai di kota maritim, Minos berada di kantornya, menyelesaikan beberapa masalah terkait masalah terkini dan masalah ini. Dengan itu, Tuan Muda, kami sudah memiliki sekitar 300 kopral di kota maritim yang melakukan layanan periklanan kota kering. Seorang prajurit administrasi Angkatan Darat selesai melaporkan hal seperti itu sambil duduk di samping dua orang lainnya di seberang meja Minos. Begitu, apa proyeksi tentara untuk migrasi ini? Berapa tingkat pertumbuhan populasi kota kita dalam beberapa minggu mendatang? Minos bertanya. Orang yang sama sebelumnya kemudian berbicara lagi. Yah, mengingat apa yang terjadi di kota perairan beberapa tahun lalu dan keadaan kota maritim, kami memperkirakan kota kering akan memiliki 1.000 hingga 3.000 warga baru setiap minggunya. Angka-angka tersebut seharusnya mulai rendah pada 2 atau 3 minggu pertama, namun setelah itu, angka-angka tersebut akan berada di sekitar nilai tersebut, atau bahkan lebih tinggi. Itu bagus. Mari, kita lanjutkan rencana saat ini untuk tempat itu, kata Minos sebelum akhirnya melihat ke arah salah satu dari dua orang yang berdiri di sana. Ia kemudian bertanya kepada seorang wanita berseragam polisi setempat. Kopral Lulu, bagaimana situasi pengunjung kita? Apakah ada di antara mereka yang meninggal setelah tiba di kota kita? Polisi memiliki hierarki yang sama dengan tentara,
dan karena wanita itu sudah berkultivasi tahap keempat, Stuart muda memanggilnya Kopral. Wanita itu kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, "Untungnya sejauh ini belum ada yang meninggal, Tuan Muda. Ada yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit setempat. Tapi, banyak di antara mereka yang sudah keluar dari bahaya. Sedangkan untuk situasi yang lain, mereka perlu waktu untuk membiasakan diri bekerja di ladang pertanian. Tapi cepat atau lambat, mereka akan mempelajarinya melalui osmosis." Itu lebih baik, Minos berkata dengan suara rendah sambil memikirkan beberapa kemungkinan yang ada dalam pikirannya. Mungkin aku harus mencapai kesepakatan dengan keluarga Yale. Jika berita tentang pertarungan kelompok Beatrice dengan musuh-musuhnya sampai ke House Silva, House Yale harus menanggung beban berat dari organisasi tersebut. Dan sebagai musuh dari musuhku, menggunakan keluarga Yale untuk melemahkan kekuatan keluarga Silva sedikit lagi sepertinya bukan ide yang buruk. Pikirnya sambil tersenyum di sudut bibirnya. Stuart muda tidak yakin apakah keluarga Silva akan mengetahui pertempuran yang terjadi di bagian timur Laut Dataran Hitam atau tidak. Karena itu, dia belum mengambil keputusan apapun terkait kemungkinan tersebut. Namun, dia sudah mempertimbangkan skenario masa depan di mana keluarga Silva akan berbalik melawan keluarga Yale. Dia merasa House Yale tidak lagi menjadi musuhnya dan menjadi sekutu potensial dalam situasi ini. Bagaimanapun, keduanya akan memiliki musuh yang sama, dan House Yale pasti tidak bisa selamat dari balas dendam House Silva. Dan karena Raja tidak menghalangi salah satu pihak untuk mencari keadilan terhadap pihak lain, keluarga Lionel akan berada dalam masalah serius. Ditambah lagi, bahkan jika organisasi mulia seperti itu tidak menghancurkan mereka untuk saat ini, karena masalah Dataran Hitam, perselisihan telah terbentuk, dan akan sulit bagi satu pihak untuk melupakan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, House Yale bisa menjadi sekutu alami Dataran Hitam, dan posisi mereka masih lebih rendah daripada pasukan Minos. Jadi, pemuda ini bahkan tidak perlu menjanjikan hal-hal seperti yang dia janjikan kepada keluarga Stokes dan Miller. Tapi tentu saja, Minos berpikir bahwa keluarga Silva mungkin tidak akan pernah mengetahui pertempuran itu, dan dalam situasi ini, House Yale akan tetap menjadi musuh Dataran Hitam. Oleh karena itu, dia belum mengambil inisiatif untuk pergi dan berbicara dengan Beatrice tentang kemungkinan itu. Tapi tetap saja, dia sudah memikirkan semua ini dan sudah mengamati situasi untuk bertindak sesegera mungkin. Dia lalu berkata pada wanita itu, "Tapi waspadai kemungkinan datangnya burung gagak yang berasal dari keluarga Yale. Begitu terjadi perubahan di kerajaan, kami akan memberikan tanggapan terhadap situasi ini. Tapi izinkan wanita itu mengirim surat untuk memberitahu keluarga Yale bahwa kedatangannya di kota kering berjalan lancar setelah pertempuran seperti itu. Aku akan menyuruh Abi untuk memeriksa isi surat itu nanti." "Baik, Tuan Muda," kata itu segera. Akhirnya, Minos bertatap muka dengan orang terakhir yang berdiri di sana, Joey tua, dan berkata, "Selain hal-hal yang telah kita bicarakan sebelumnya, saya ingin tentara menyiapkan surat resmi." Meneguk. "Surat resmi," Joey dan tentara lain di kantor itu berkata. Secara bersamaan, setelah menelan ludah mereka karena gugup. "Kemana kita harus mengirimkannya?" Joey bertanya sambil memandang Minos seolah dia tidak ingin mendengar yang sudah jelas. "Kepada keluarga Brown, mari kita formalkan permintaan kemerdekaan kita. ... Sementara itu, di Lembah Merah, puluhan orang berada di aula besar markas besar keluarga Silva, aktif berteriak dan memaparkan gagasan mereka tentang apa yang harus terjadi mulai sekarang. Setelah hampir sebulan sejak kematian Urban dan rekan satu timnya, keluarga ini akhirnya sedikit memahami kekuatan musuh yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Namun, hal seperti itu bukannya tanpa biaya. Lagi pula, selain ketiga raja spiritual yang telah meninggal sebelumnya, sekarang 5 lagi dari mereka telah bergabung dengan grup dan berangkat ke akhirat. Ini mengerikan. Dari 41 raja spiritual yang dimiliki oleh organisasi mulia ini sebulan yang lalu, sekarang hanya tersisa 33 orang. Namun berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut, kerusakan yang terjadi pada keluarga ini dalam waktu singkat jauh lebih besar dari itu. Lagi pula, tidak hanya para pembudidaya di awal tahap ke-6 yang meninggal pada periode ini. Selain itu, individu yang sudah berada di antara level 53 dan 54 juga telah terjatuh di Dataran Hitam. Ya, itu adalah masalah terbesarnya. Artinya,
Orang-orang seperti itu jarang ditemukan bahkan di keluarga kerajaan karena sebagian besar kultivator ini berada di bawah level 53. Tapi sekarang mereka telah kehilangan semua orang ini sekaligus. Sedangkan untuk jenderal spiritual, ya, mereka masih belum tahu tentang hal ini karena belum ada surat yang memberitahu mereka tentang hal ini atau siapapun yang selamat yang tiba di markas hingga saat ini. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi para bangsawan dari kekuatan ini pada akhirnya. Itu karena orang-orang seperti itu dapat dengan mudah digantikan, dan kekuatan ini memiliki puluhan ribu jenderal spiritual di jajarannya. Jadi, bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, itu bukanlah akhir dari dunia bagi para bangsawan di dunia, kekuatan organisasi semacam itu. Tapi bagaimanapun juga, meski mereka tidak tahu tentang nasib ribuan pengawal yang dikirim ke Dataran Hitam, orang-orang yang berbicara di tempat itu mengetahui beberapa informasi. Itu karena beberapa surat telah sampai di markas, yang menjelaskan beberapa masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Kawan-kawan, kita harus mengambil tindakan tegas terkait masalah ini. Ya, kita harus mencari bantuan dari sekutu kita, dan jika perlu, kita perlu menghubungi keluarga kerajaan. Itu benar, mari kita satukan seluruh kerajaan melawan kota itu. Pesan. Seseorang berteriak sambil melepaskan tekanan kultivasinya untuk menenangkan amarah orang-orang di tempat itu. Mari kita izinkan Milo yang lebih tua untuk berbicara dulu. Setelah teriakan di tempat itu mereda, akhirnya salah satu tetua paling bergengsi di keluarga itu mulai angkat bicara. Yah, semua orang di sini sudah mengetahui dasar-dasar tentang subjek ini, tapi aku akan membahasnya sekali lagi agar kita tidak mengabaikan apapun di sini. Setelah beberapa hari sejak kepergian kelompok yang dipimpin oleh Oliver, kapan mereka seharusnya menyelidiki Dataran Hitam, kita telah kehilangan tanda jiwa Margot. Beberapa orang setuju, masih tutup mulut dan mendengarkan ucapan pria itu dengan cermat. Margot bukanlah seorang bangsawan melainkan seorang bawahan. Namun, sebagai orang yang berasal dari keluarga sederhana dan telah berkuasa sejauh ini dalam organisasi ini, dia tidak dapat disangkal mempunyai pengaruh yang besar. Dan karena dedikasinya selama berabad-abad pada organisasi ini, dia mendapatkan rasa hormat dari banyak bangsawan keluarga Silva. Oleh karena itu, setelah mendengar namanya, banyak orang di sana yang memasang ekspresi berduka sambil mengangguk setuju dengan ucapan Milo. Penatua ini kemudian melanjutkan, namun, hal yang paling tidak terduga adalah kami mengetahui bahwa keluarga kecil Yil. Wajahnya mulai memerah, menjadi marah dan marah saat urat di lehernya semakin menonjol. Keluarga kecil Yil berani menyerang kita. Cek, orang-orang malang itu. Sepertinya kita tidak lagi dihormati. Sungguh suatu degradasi. Nenek moyang kita pasti sudah mati karena aib yang menimpa keluarga bangsawan kita. Beberapa komentar negatif dilontarkan dengan suara pelan. Pada saat yang sama, masing-masing orang merasakan rasa terhina yang luar biasa jauh di dalam diri mereka. Milo lalu melanjutkan, setelah itu, kami kehilangan tanda jiwa Oliver, tapi kami tidak mengetahui apapun mengenai kematiannya, atau nasib orang-orang yang menemaninya. Namun, beberapa hari setelah itu, bawahan tahap 6 kami yang lain meninggal di wilayah itu. Tapi kami akhirnya menemukan kenyataannya. Kekuatan di balik semua yang terjadi pada kita memiliki basis di pantai Dataran Hitam, yang dilindungi oleh susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Keluarga Silva menemukan hal seperti itu karena beberapa orang yang melarikan diri dari lokasi itu berhasil mengirimkan informasi ini ke Lembah Merah. Karena itu, para tetua ini sudah mengetahui tentang pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam. Akhirnya, beberapa hari setelah kejadian di pantai Dataran Hitam itu, kami kehilangan tanda jiwa dari 2 bawahan tahap 6 terakhir yang menjalankan misi itu. Itulah informasi terakhir yang didapat keluarga Silva selama ini. Tak satu pun dari bawahan kekuatan ini yang berpartisipasi dalam misi itu telah kembali hingga saat ini. Di samping itu, tidak ada surat lain yang tiba selama beberapa hari terakhir ini. Tapi ini tidak aneh. Bagaimanapun, pertempuran yang terjadi di Kota Kering jauh lebih sengit daripada pertempuran yang terjadi di sekitar pangkalan Angkatan Laut. Selain itu, karena ada lebih banyak tentara di dekat Kota Kering, mereka yang melarikan diri hidup-hidup dari sana menghadapi lebih banyak kesulitan dibandingkan mereka yang diserang oleh kelompok Ernest. Saudara-saudara, Milo melihat dari satu sisi aula ke sisi lainnya sambil mengamati orang-orang yang lebih tua dan lebih berkuasa dari keluarga ini. Patriark, tetua tertinggi,
kekuatan yang berada di balik kekalahan yang dialami keluarga kita baru-baru ini perlu diatasi sesegera mungkin. Namun, kami mempunyai masalah kritis mengenai masalah ini. Ini adalah sesuatu yang bisa membawa kita pada kesalahan besar, pada keputusan buruk yang bisa mengakibatkan kita ditusuk dari belakang. Sang Patriark kemudian melihat ke arah tetua level 55 itu dan bertanya, "Apa yang dimaksud dengan Penatua Milo? Keluarga Yil menentang kita, itu sudah kita ketahui." Dia kemudian menatap tajam ke mata mendiang ayah Darrell dan bertanya, Tapi bagaimana jika ada keluarga bangsawan lain di pihak organisasi misterius ini? Jelas, keluarga kami tidak akan takut dengan organisasi kecil atau bahkan menengah seperti keluarga Yil yang bersekutu." Orang lain hendak berbicara ketika tiba-tiba dia disela oleh suara tetua tertinggi. "Bukan itu masalahnya, tentu saja, kami tidak takut pada siapapun, kecuali penguasa kami, Raja Brown." Ucapnya sambil berusaha untuk tidak kehilangan ketenangannya dalam situasi yang sangat bermasalah ini. Apa yang dikatakan oleh tetua Milo adalah kita harus berhati-hati. Kita bisa membawa masalah ini ke Raja Brown, tapi kita memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai situasinya. Jika kita tidak tahu siapa yang menentang kita, motif tindakan tersebut, bagaimana apa yang terjadi di Dataran Hitam bisa menjadi bahaya bagi keduanya, kita dan kerajaan, tindakan kita akan mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali. Tidak hanya itu, kita bahkan mungkin memperingatkan musuh tentang rencana kita dan membantu mereka memasang jebakan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu yang kupikirkan. Milo berkomentar dengan suara rendah sambil menutup matanya dan mengangguk ke arah tetua tertinggi. Jadi, itu dia, gumam Patriark Otis ketika dia akhirnya menyadari bahwa mereka tidak tahu siapa yang mungkin berada di pihak Dataran Hitam. Lagi pula, hingga beberapa hari yang lalu, tidak ada yang menunjukkan bahwa suatu hari keluarga Yil akan menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati terhadap keluarga bangsawan lain di negara bagian ini, terutama mereka yang memiliki persaingan lebih signifikan dengan keluarga Silva, seperti contoh keluarga Miller. Di sisi lain, banyak anggota keluarga bangsawan yang menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Artinya, banyak yang menikah dengan keturunan kerajaan dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga kerajaan. Jadi, para tetua ini tidak bisa mengambil risiko mengomunikasikan hal-hal seperti itu secara tidak langsung kepada raja. Kemungkinan terburuknya, hal seperti itu mungkin tidak akan pernah sampai ke telinga Raja Brown dan bahkan membuat musuh-musuh keluarga Silva waspada. Oleh karena itu, keluarga Silva perlu berbicara langsung dengan raja, memiliki bukti yang diperlukan untuk menjadikan masalah seperti itu sebagai masalah kerajaan, dan mengetahui siapa yang harus dipercaya. "Baiklah, semuanya, diam." Sang Patriark berteriak sekali lagi, menyebabkan banyak percakapan terhenti sekali lagi. Dia kemudian menyarankan, apa yang dibicarakan oleh sesepuh tertinggi dan sesepuh Milo di sini benar-benar masuk akal. Kita harus lebih berhati-hati. Dan untuk tujuan ini, sebelum kita berbicara dengan Raja Brown, saya ingin mengubah operasi kita sehingga kita dapat mengetahui rincian yang diperlukan secepat mungkin. Pertama, saya ingin semua mata-mata kita di luar kerajaan Brown kembali ke sini. Masing-masing dari mereka akan dikirim ke kota markas 19 keluarga bangsawan lainnya di negara bagian kita sehingga pengawasan terhadap kekuatan ini akan lebih efisien. Saya ingin mengetahui setiap detail spesialis dari masing-masing kekuatan ini, terutama pergerakan terkini mereka. Kedua, mari kita kirim beberapa kelompok kecil ke masing-masing kota yang berbatasan dengan Dataran Hitam. Mari kita lihat siapa yang datang dan pergi dari wilayah tersebut. Dengan cepat, beberapa jam berlalu, dan kelompok dari keluarga Silva itu telah memutuskan banyak hal yang relevan dengan masa depan rumah bangsawan ini. Namun setelah 2 hari sejak perbincangan tentang banyak tindakan yang diperlukan ini berakhir, surat-surat baru dari beberapa orang yang selamat dari pertempuran di Dataran Hitam telah tiba di markas besar keluarga tersebut. Dengan ini, mereka akhirnya mengetahui total kerusakan yang mereka derita dalam misi investigasi ini. Mereka menemukan bahwa lebih dari 70% orang yang dikirim ke Dataran Hitam tewas di tangan musuh, dan banyak dari mereka yang selamat membutuhkan bantuan segera. Namun selain korban jiwa tersebut, mereka juga mengetahui tentang kubah kota kering, sesuatu yang sangat membuat mereka takut. Lagi pula,
memiliki penghalang pertahanan yang dihasilkan oleh susunan tingkat menengah tingkat 2 di pangkalan atau markas adalah sesuatu yang dapat ditemui siapapun ketika melakukan perjalanan melalui bagian utara benua tengah. Namun, tidak ada satu kota pun yang terlindungi sepenuhnya oleh pertahanan seperti itu di wilayah ini. Oleh karena itu, kota kering telah menjadi misteri yang lebih besar bagi para pemimpin organisasi ini. Jadi, mulai sekarang, seluruh fokus keluarga Silva adalah mengumpulkan bukti dan informasi tentang dataran hitam dan sekutu potensialnya untuk menarik perhatian Raja Brown. Sebelumnya, para tetua kekuatan ini ingin bersiap menghadapi masa-masa penuh gejolak yang dialami wilayah utara untuk memanfaatkan peluang terbaik. Namun di saat yang tidak mereka duga, mereka sudah terjebak dalam kekacauan, meski mereka tidak siap dan tidak tahu siapa musuhnya. Dengan ini, tidak ada lagi pilihan bagi mereka untuk mencoba mengambil keuntungan dalam skenario saat ini. Satu-satunya tujuan keluarga Silva saat ini adalah mengatasi musibah ini dan terus eksis di masa depan. Dalam sekejap mata, 3 minggu telah berlalu sejak keluarga Silva memulai aksinya secara rahasia. Sementara itu, kota kering diam-diam berkembang karena mulai menerima warga pertama dari kota maritim melalui iklan yang dibuat oleh tentara. Namun angka-angka tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah realitas kota yang berada di tengah dataran hitam ini. Lagi pula, hanya beberapa ratus orang yang telah tiba di tempat ini dan sudah pindah ke sini. Tentara tidak berusaha menarik perhatian yang tidak perlu dengan iklan ini, dan setiap keluarga memiliki momen yang ideal untuk migrasi mereka masing-masing. Demikian pula, seperti yang terjadi pada warga kota kering saat ini yang datang ke sini melalui persetujuan Minos dan Miria, orang-orang dari kota air. Tapi sementara orang-orang dengan talenta dan level lebih rendah dari kota maritim mulai bermigrasi ke kota kering, pemilihan tentara dataran hitam lainnya telah dilakukan. Dengan selesainya hal tersebut, sekitar 4.500 orang lagi telah bergabung dengan tentara lokal, dengan total hampir 15.000 tentara. Dari hampir 15.000 individu ini, lebih dari 3.600 sudah berada pada tahap budidaya kelima, sementara 10 orang berada pada tahap budidaya keenam. Sementara itu, tidak ada satupun sersan yang berhasil mencapai tahap keenam, jadi kedua raja spiritual tambahan ini bukanlah prajurit tua. Sementara itu, seorang hakim spiritual dari keluarga Miller telah datang ke Kota Kuning dan kemudian menandatangani kontrak jiwa Regina dan Angela dengan Stuart muda. Jadi, penambahan ini karena keduanya telah bergabung dengan tentara di masa lalu. Bagaimanapun, dalam minggu-minggu ini, tentara telah memperoleh tambahan personel dan kekuatan yang besar. Hal itu membuat organisasi Minos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya sekuat keluarga bangsawan berukuran sedang, meski masih ada sejumlah kelemahan di pihaknya. Namun, sekarang Stuart muda yakin bahwa meskipun semua spesialis dari keluarga yang mirip dengan House Yil menyerang mereka, pihaknya akan memiliki peluang yang menguntungkan mereka. Lagi pula, sekarang tentara dataran hitam memiliki dua raja spiritual level 54 yang merupakan ahli pertempuran dan sedang mempelajari teknik tingkat perak. Dengan demikian, organisasi ini akan segera memiliki dua orang sekuat kepala keluarga yang mirip dengan House Yil. Celeste telah mempelajari lebih dari separuh teknik dengan kualitas yang dapat dia pelajari pada levelnya, sementara Angela telah mempelajari teknik kultivasi dan teknik bertahan. Sementara banyak wilayah kota kering yang sedang dibangun bangunan komersial dan perumahan, matahari tengah hari menghangatkan kota yang indah ini. Pada saat yang sama, Stuart muda sedang berada di halaman rumahnya, melatih teknik serangannya sambil sesekali memberikan perintah atau mengajukan pertanyaan kepada Sersan Joey. Dia telah mencapai titik di mana dia memiliki masalah yang harus diselesaikan hampir sepanjang waktu, jadi baru-baru ini, dia mulai mendengar laporan spesifik bahkan ketika dia sedang berlatih beberapa tekniknya. Itu tidak menghalangi latihannya, tapi meskipun ada pengaruh negatifnya, untuk saat ini, itu tidak signifikan. Itu karena Stuart muda telah sepenuhnya memahami setiap tekniknya untuk fase yang dia jalani saat ini. Jadi, dia hanya perlu mencapai level 50 untuk mencapai fase baru di setiap teknik tersebut. Tetapi meskipun dia tidak perlu lagi melatih teknik ini hingga mencapai level 50, dia tetap melakukannya setiap hari. Itu agar dia mengumpulkan pengalaman untuk fase selanjutnya dari tekniknya dan tidak keluar dari rutinitasnya, yang membantunya tetap fokus. Dia tidak dapat memperoleh hasil praktis saat ini karena dia memiliki peningkatan energi yang dibutuhkan untuk menaklukkan fase baru dari tekniknya.
Namun begitu dia berhasil mencapai level 50, kali ini tidak akan terbuang sia-sia. Sebaliknya, dia akan mendapatkan jam pelatihan lebih lanjut. Astaga, bagaimanapun, saat dia membuat gerakan pedangnya untuk menyerang barisan di halaman rumahnya, butiran keringat menetes ke wajahnya, dan laju pernapasannya meningkat. Di saat yang sama, Joey sedang duduk di bangku kayu di dekatnya, dengan tangan disilangkan di depan dada, sambil menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan Minos. Tuan Muda, kami telah mengirimkan semua bala bantuan ke pangkalan perbatasan. Dengan itu, saat ini kami memiliki 750 sersan di pangkalan Angkatan Laut, 1.200 tentara dengan pangkat yang sama di kota maritim, 500 di kota perairan, 414 di kota kuning kota, dan sisanya di kota kami. Mengenai individu tahap 5 di kota kita, kebanyakan dari mereka adalah tentara baru atau tentara yang baru dipromosikan, seperti yang diperintahkan Tuan Muda. Hah, itu bagus. Minos berkomentar saat butiran keringat berjatuhan dari rambutnya yang basah, dan dia melanjutkan latihannya. Joey kemudian melanjutkan, tetapi kita masih belum memiliki raja spiritual di markas rahasia di Kota Kuning. Akankah Tuan Muda mengirim seseorang ke sana dalam waktu dekat? Mungkin kita harus mengirim surat menanyakan Letnan Elena. Setelah mendengar ini, Minos akhirnya melambat laju latihannya sampai dia menghentikan gerakannya dan berjalan ke meja kecil dengan taplak meja putih, sebotol air, dan gelas. Tidak, Elena mungkin akan mengalami beberapa masalah saat keluar dari Pulau Batu. Sebaiknya kita biarkan dia kembali pada waktunya sendiri, jadi kita tidak menarik keluarga dari tempat itu ke Kota Kering. Ucapnya sambil mengeringkan badan dengan handuk itu dan memegang segelas air di tangan kanannya. Glup, 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 ah. Dia meminum seluruh isi gelas itu lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara khas, sesaat sebelum berbicara lagi. Sebentar lagi, Celeste akan menyelesaikan pembelajaran teknik tingkat perak. Dengan itu, saya akan meninggalkan Angela yang bertanggung jawab untuk melatih prajurit pasukan elit dan mengirim wanita itu ke pangkalan Angkatan Laut. Pada saat yang sama, Ernest akan pergi ke markas rahasia di Kota Kuning. Oh baiklah. Joey berkata dengan suara pelan sambil mencatat beberapa hal di clipboard yang ada bersamanya. Ditambah lagi, ketika Mirya pulih sepenuhnya, dan Elena kembali dari Pulau Batu, kita akan mengambil beberapa giliran di antara para prajurit yang berada di luar Kota Kering. Kata Minos, sesaat sebelum melemparkan handuk tadi ke atas meja dan kemudian berjalan kembali ke tempat pedangnya berada. Astaga, bagaimana dengan misi itu, Tuan Muda? Haruskah kita melepaskannya sekarang? Joey bertanya dengan ragu. Baru-baru ini Minos memutuskan untuk mengalokasikan beberapa misi di Mercenary Guild lokal sehingga tentara bayaran yang lebih kuat dapat mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik menghadapi masa depan yang menakutkan di tempat ini. Itu adalah langkah yang ingin dia gunakan untuk membuat beberapa warga lebih terbiasa dengan misi mematikan. Hal-hal yang akan menempatkan mereka dalam situasi yang lebih bermasalah di mana mereka harus melawan manusia. Sebelumnya prajurit yang melakukan misi di guild lokal paling banyak akan melakukan pertarungan mematikan melawan binatang buas. Tapi gaya bertarung binatang dan manusia benar-benar berbeda. Dan meskipun berlatih dengan binatang buas itu bagus, seorang pejuang tidak akan pernah siap menghadapi tipu daya khas manusia jika dia hanya berlatih dengan melawan lawan seperti itu. Binatang buas, makhluk yang biasanya lebih mengandalkan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, Minos ingin memberikan warganya kesempatan untuk mengumpulkan sumber daya untuk diri mereka sendiri sambil mendapatkan hadiah yang besar. Itu akan pertumbuhan tentara bayaran yang akan bergabung dalam misi tersebut dan menjadi hal positif bagi keluarga mereka masing-masing. Dan untuk tujuan ini, Minos ingin membuat beberapa misi berburu untuk beberapa kelompok prajurit Guild Mercenary untuk memburu dan memusnahkan kelompok bandit dan bajak laut. Itu akan menghilangkan beberapa masalah lokal dan juga memberikan kesempatan pelatihan yang baik bagi yang terkuat, warga kotanya. Namun Minos tidak akan sepenuhnya mempertaruhkan warganya yang berharga. Tidak, dia akan mengirim beberapa tentaranya untuk secara diam-diam mengikuti orang-orang yang menerima misi tersebut, jika mereka menghadapi kelompok yang jauh di luar kemampuan mereka. Tapi ini hanya untuk mencegah prajurit masa depan pasukannya mati sebelum mereka memasuki organisasi semacam itu. Oleh karena itu, dalam situasi lain, penjaga tentara bayaran ini tidak akan terlibat sama sekali. Pokoknya setelah mendengar pertanyaan Joey, Minos langsung memberikan konfirmasinya. Lakukan,